Ada penjarahan Sri Mulyani nih, dia satu-satunya menteri ya eksekutif yang juga terkena penjarahan ini. Pertama itu soal kebijakan perpajakan. Sri Mulyani ini kan nggak pernah bisa dilepaskan dari kebijakan pajak, bahwa dengan jam terbang yang tinggi tadi ya, periode yang sangat lama, kebijakan perpajakan kita ini nggak lepas dari pengelolaannya Sri Mulyani lah. Nah, kan ada isu yang di awal pemerintahan Prabowo itu PPN 12% gitu. Nah, PPN 12% ini udah sempat memicu kemarahan masyarakat gitu ya. Yang kedua, efisiensi. Nah, efisiensi ini meskipun tadi udah diceritain Mbak Retno, yang berperan itu bukan Sri Mulyani, itu ada Mensetnek kan, Mensetnek di sana gitu ya, dan direstui juga oleh presiden gitu. Tapi kan mau tidak mau, ini melekat di tupoksinya Sri Mulyani gitu, soal pemangkasan transfer ke daerah. Ini kita nulis sebelum rame-rame pati tuh. Betul. Soal TKD. Waktu itu kita sudah menganalisa bahwa ini akan berdampak panjang di daerah ya. Kita sudah menerjunkan wartawan-wartawan di daerah untuk wawancara gimana sih pembangunan di daerah gitu ya dengan dipangkasnya TKD ini. Dan mereka akhirnya yang menemukan bahwa pemerintah daerah ini kesulitan gitu. Nah, yang akhirnya berentet ke pati naikin PBB gitu ya. Walaupun kan tidak diakui secara semua ini berdampak dari TKD gitu ya. Terus daerah lain juga kan akhirnya menaikkan pajaknya, penerimaannya, upaya untuk menaikkan penerimaan asli daerah ya, pendapatan asli daerah. Pati 250%. Terus ada beberapa daerah yang bahkan bisa mencapai 1000% dan di atasnya. Nah, itu juga bikin rame. Yang sebenarnya ini juga direstui oleh presiden sebenarnya ya. Betul. Bukan hanya Sri Mulyani. Betul. Dan yang keempat, ini adalah statement Sri Mulyani soal gaji dan tunjangan guru dan dosen. Waktu itu kan juga Sri Mulyani dalam suatu kesempatan sempat berpidato gitu ya, apakah soal gaji dan tunjangan guru dan dosen ini akan semuanya dibelanjakan dari anggaran negara atau ada partisipasi masyarakat. Nah, itu pertama kali viral itu ya langsung bikin marah juga. Nah, ini di marah ada di fake-nya juga ya memang ya? Ya, yang soal bahwa guru itu beban negara gitu, walaupun itu bukan Sri Mulyani yang mengatakan, itu adalah fake lah, hoax lah ya. Cuman ya isu ini betul-betul sampai ke daerah, bahkan ketika gua kemarin sempat ke daerah ya, ke daerah Maluku Utara itu ya, guru pun sampai mengulang gitu ya. Waktu itu kan banjir, wah ini berat ya mengajar di sini, udah berat dibilang beban negara lagi gitu, tekannya itu. Jadi meskipun itu fake, tapi banyak yang percaya gitu ya. Dan kan kalau ingat waktu Sri Mulyani ulang tahun dikirimin kado juga tuh di kantor Kementerian Keuangan ya, karangan bunga 63 sesuai dengan umur Sri Mulyani, ditambah 37. Apa artinya tuh? Ya 37 nya pendamping, sehingga semuanya jadi 100 karangan bunga. Nah, ini dari asosiasi dosen ya, Adaksi ya. Betul. Nah, jadi gue udah ngobrol juga sama wakil ketuanya, ya memang mereka juga tersinggung lah dengan pernyataan itu. Dan ketika ada kenaikan anggaran, ternyata bukan untuk tunjangan juga, bukan tunjangan dosen gitu, tapi ketika diteliti sebagian besar tambahnya itu ya buat makan bergizi gratis.